perselisihan seperti itu akan terjadi selamanya. Jangankan dalam lain paham, satu paham saja terjadi perselisihan. Jadi satu paham saja terjadi perselisihan. Jangankan dalam lain paham, satu paham terjadi perselisihan. Nah itu buktinya tadi masalah nasab itu. Jadi di situ kalau kita berbicara agama, berbicara harus didasarkan kepada fakta, bukan omong kosong. Ya, bukan omong kosong, harus pada fakta. Kalau tidak tahu Muhammadiyah jangan ngomong Muhammadiyah. Jadi nanti itu pada ketawa semua kucing-kucing gitu ya. Jadi ini aja ini saya. Yang jelas posisi tidak saya kasih tahu ini adalah Muhammadiyah, kantornya Muhammadiyah yang saya tempati ini. Nah ini. Jadi lucu Anda itu. Ini saya berbicara di suatu tempat khusus. Jadi di situ. Jadi nggak usah lah yang enggak gitu. Nah, faktanya memang terjadi perselisihan kok di dalam NU. Itu faktanya. Kiai Haji Imaduddin sesama NU-nya itu sudah berbeda. Itu fakta. Dia bukan Wahabi. Keturunan ulama Banten bisa berbeda dengan NU yang lain. Antara yang setuju nasab dengan yang tak setuju nasab. Habib misalnya. Itu satu bukti. Itu fakta kan? Masih mau dirusakan. Apakah kalau orangnya Anda berbicara perselisihan boleh, kalau orang lain nggak boleh? Wah hebat banget Anda itu. Dia taunya Wahabi doang, dari gurunya cuma diajari anti Wahabi. Sudah didoktrin otaknya itu penuh dengan kebencian. Di sininya itu berisi Wahabi. Zikirnya itu kan sudah diajari zikir. Anda kalau ingin benci Wahabi, zikir Wahabi. Itu memang diajarkan oleh guru-gurunya mereka gitu untuk anti Wahabi. Kalau saya nggak heran. Itu Buya Hamka sudah membahas di dalam bukunya, buku perbendaharaan lama tentang siapa Wahabi itu. Buya Hamka saja dulu tuh diolok-olok sebagai Wahabi. Bukunya menulis tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita tahu siapa Buya Hamka itu, tokoh Muhammadiyah terkenal. Bacalah karya-karya Buya Hamka itu. Lah iya, coba itu yang diajarkan oleh Idrus Ramli, Wahabi setan, Wahabi iblis, Wahabi jahat. Itu Idrus Ramli yang mengajarkan. Saya fakta itu ada, coba buka coba di YouTube tuh, zikirnya Idrus Ramli. Dia berzikir begitu ngajarin ke murid-muridnya. Saya nggak berbicara bohong, apa adanya. Jadi memang Anda itu diajarin kebencian. Itu yang namanya permusuhan. Bukan berpikir sehat. Berpikir tuh yang sehat dong. Pakai akal yang sehat gitu. Cara beragama yang benar, wawasannya yang luas. Bukan terperosok ke dalam pemahaman orang lain dan mati karena orang lain. Tapi belajar benar dengan Al-Quran mengajarkan itu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Itu Quran. Jadi kalian kalau berselisih pendapat kembali kepada Quran dan hadis. Nah itu. Yang benar narasi kebencian tuh kalian mulai tadi teriak-teriak Wahabi dari awal. Saya berbicara benar, kalian yang masuk tiba-tiba kayak setan gitu. Nah itu. Jadi kalau mau berbicara agama itu pakai akal sehat. Kalian sendiri tiba-tiba masuk teriak-teriak Wahabi. Memang otaknya cuma Wahabi, isinya cuma Wahabi, anti Wahabi di dalam tuh. Jadi penuh dengan kejahatan. Itu yang ngajarin kan guru ente. Memang kayak gitu guru ente.
pantas tuh kalian semuanya seperti itu, berzikir terus gitu. Jadi itu salah satu warisan. Jadi warisan orang-orang yang paling benci, karena sudah tidak bisa lagi menggunakan akal sehat. Akhirnya yaitu tadi, jangankan mau bicara Al-Quran memang dibuat anti terhadap Quran, mau baca, orang baca Al-Quran saja nggak didengar, apalagi suruh ini gitu. Jadi kalau mau berbicara, lihat Al-Quran. Jadi fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Jadi kalau terjadi perselisihan tuh, kalian kembali kepada Quran, Sunnah, bukan teriak-teriak Wahabi. Itu baru benar. Ya, makasih. Nah itu, tadi saya berbicara tentang, yaitu tadi, nasab. Ya, nasab. Israel itu punya nasab. Kita tahu bahwa Israel ini lahir dari, yaitu pertama, nenek moyangnya Bani Israel ini adalah yaitu Ibrahim, yang melahirkan dua putra, Ishak dan Ismail dan Ishak. Jadi Ismail dan Ishak. Nah itu ya. Nah, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi muncul itu perselisihan di nasab, itu kan berangkatnya dari nasab pertama, yaitu dari Fatimah. Fatimah nikah dengan Ali bin Abi Thalib, kemudian melahirkan Hasan Husain. Dari Husain ini lahir Zainal Abidin, lahir Ja'far, yaitu Ja'far Shadiq, terus sampai ke bawah hingga sampai kepada Ubaidillah, kemudian sampai kepada Ba'lawi katanya itu. Nah, yang menjadi perselisihan di kalangan mereka yaitu Ubaidillah. Jadi mulai dari Ubaidillah ke Ba'lawi ini sudah perselisihan, banyak itu. Kemudian yang kedua itu yang kita pelajari. Ya, kita pelajari itu kalau dari Bani Israel tadi itu lahir dari Nabi Ibrahim, Ishak. Kemudian Ishak ini melahirkan
Kenapa iya kenapa ini kak? Kan ya, Yakob ini memang Israel. Bangun. Ini jam berapa ini? Teriak-teriak. Apa saja? Teriak-teriak ini. Cis buju. Is. Ya teriak baru. Ya. Sayang. Mau apa ini? Iya. Ini sudah bangun ini kak.